Baik, selamat pagi semuanya. Oke, ini kelas 10 MIPA 5, kan? Oke, sekarang kita belajar fisika ya. Nah, kepada ketua kelas, silakan kelasnya disiapkan. Terima kasih ya. Oke, pada hari ini ada yang tidak hadir? Nihil ya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru ya, yaitu tentang vektor. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca dan mencari tahu tentang vektor ya. Udah ada yang baca? Ya, beberapa ya. Oke, beberapa. Jadi vektor ini sudah pernah dipelajari di SMP ya, kelas 9 atau kelas 8, sekedar pengantar. Jadi Ibu harap kalian sudah tahu dasarnya lah ya. Jadi akan lebih mudah paham untuk um, tingkat selanjutnya. Oke, lalu sebelumnya Ibu mau nanya, ada nggak yang tahu apa itu vektor? Ya, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Oke, Reni boleh? Besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Oke, ada tahu contohnya apa? Massa, jarak, ada yang lain? Terima kasih ya Reni. Oke, nggak ada ya. Oke, iya benar ya. Jadi vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga arah. Sekarang Ibu izin membagikan materi. Vektor. Nah, um, kalau kita pergi ke sekolah, itu jarak atau jalan yang kita tempuh dari rumah ke sekolah itu tidak selalu lurus kan, pasti ada belok-beloknya, belok kanan, belok kiri. Nah ternyata um, jalan yang kita tempuh itu termasuk ke dalam penerapan vektor. Jadi ketika kita pergi ke sekolah, um, lintasan yang kita tempuh itu tidak selalu lurus, pasti ada belok kanan atau belok kirinya. Nah, sehingga akan terjadi perpindahan kan. Nah, perpindahan kita itu akan selalu lebih kecil daripada jarak yang kita tempuh. Sehingga perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor, sedangkan jarak termasuk ke dalam besaran skalar. Lalu apa itu vektor? Seperti tadi yang sudah Ibu bilang, kalau vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Nah, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mendefinisikan pengertian vektor, yang kedua, menggambarkan resultan vektor, dan yang ketiga, menjumlahkan vektor secara grafis dan juga analitis. Yang pertama, pengertian vektor. Nah, kita di materi pengukuran udah tahu ya kalau besaran berdasarkan satuannya itu ada dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Tapi besaran berdasarkan arah dan besarnya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama besaran yang memiliki nilai atau besar tetapi tidak mempunyai arah. Yang kedua, besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga memiliki arah. Jadi, besaran yang memiliki nilai atau besar tetapi tidak mempunyai arah itu namanya besaran skalar.
Sedangkan besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga arah, itulah yang disebut sebagai besaran vektor, seperti yang sudah disebutkan oleh Reni tadi ya. Tapi Reni bilang tadi contohnya adalah massa ya, contoh vektor. Tidak. Jadi massa itu termasuk ke dalam besaran skalar, karena massa itu hanya memiliki nilai atau besar. Dia tidak mempunyai arah, dia tidak ada perpindahan. Nah, yang kedua itu contoh dari besaran vektor, contohnya itu adalah berat. Nah, contoh dari besaran skalar itu atau yang memiliki nilai tetapi tidak mempunyai arah, yaitu contohnya jarak, kelajuan, usaha, energi, daya, tekanan, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, impuls, dan lain-lain. Yang kedua, gambar dan juga notasi vektor. Nah, vektor dapat kita berikan notasi. Yang pertama, huruf kapital dengan berlambangkan tanda panah di atas hurufnya. Yang kedua, huruf cetak tebal, huruf kapital cetak tebal. Dan yang ketiga itu ada vektor dari pangkal ke ujungnya. Jadi di vektor itu satu vektor itu memiliki pangkal dan juga ujung. Jadi titik O ini merupakan pangkal dan titik A ini merupakan ujungnya. Sehingga vektor ini juga dapat disebut sebagai vektor OA. Nah, panjang dari vektor atau dari O ke A itu mewakili besar atau nilai dari vektor tersebut. Sedangkan arah anak panah mewakili arah vektor. Lalu, besar vektor dapat ditulis menjadi besar vektor A sama dengan A. Besar vektor itu merupakan besaran skalar dan nilainya akan selalu positif. Kemudian, vektor dapat dipindahkan atau diduplikat sesuai dengan kebutuhan dengan tidak mengubah besar dan juga arahnya. Jadi, vektor A atau OA ini kita dapat duplikat dengan arah dan besar yang sama. Jika ada dua atau lebih vektor memiliki besar dan juga arah yang sama, maka vektor tersebut adalah sama. Kemudian kita masuk ke pembahasan penjumlahan vektor. Jadi penjumlahan vektor sendiri dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode grafis dan juga metode analitis. Di mana metode grafis dapat dilakukan dengan dua metode lagi, yaitu metode poligon serta metode jajar genjang. Yang pertama ada metode grafis ya. Nah, metode grafis ini contoh yang pertama yaitu jajar genjang. Pada metode jajar genjang paling tepat digunakan jika terdapat dua vektor. Jadi jika diketahui dua vektor dan ditanya berapa resultannya, kita akan lebih tepat dan juga lebih mudah menggunakan metode jajar genjang. Contohnya ada dua vektor yaitu vektor A dan juga vektor B. Maka resultan vektornya dapat kita cari dengan menghubungkan menghubungkan pangkal kedua vektor dan yang akan membentuk sudut, dan kedua vektor masing-masing diduplikat ke vektor lain. Jadi vektor A diduplikat dari ujung vektor B, begitupun sebaliknya, sehingga akan membentuk vektor baru yaitu vektor R, dan vektor R inilah yang disebut sebagai resultan vektor. Nah, menentukan besar resultan vektor pada metode jajar genjang yaitu R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Sedangkan kemudian arah dari resultan vektor pada metode jajar genjang dapat dicari dengan cara. Nah, di sini vektor antara vektor A dan juga vektor R atau resultan vektor yang kita cari itu akan membentuk sudut, yaitu sudut theta, sudut alfa.
Begitupun dengan vektor B dengan vektor resultan, yaitu akan membentuk sudut beta. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan kalau alfa tambah beta itu sama dengan theta. Nah, dari sini kita dapat rumus untuk menentukan arah resultan vektornya, yaitu besar vektor A per sin beta. Kenapa? Karena sudut yang berhadapan dengan vektor A itu adalah sudut beta. Kenapa di sini disebut sebagai sudut beta? Karena sudut yang berseberangan nilainya akan sama ya. Itu trigonometri. Itu sama dengan besar vektor B per sin alfa, yaitu sudut yang berada di depan vektor B. Sama dengan vektor R per sin 180 dikurang theta, di mana kita tahu ya, ini resultan vektornya akan selalu membentuk segitiga. Nah, kita tahu kalau jumlah sudut dari satu segitiga itu adalah 180. Sehingga rumusnya menjadi besar R per sin 180 dikurang theta. Yang kedua, metode poligon. Nah, metode poligon ini digunakan untuk menganalisis lebih dari dua vektor. Jadi jika terdapat lebih dari dua vektor, kita dapat menggunakan metode poligon ini. Contohnya ini ada beberapa vektor, maka resultan vektornya dapat kita cari dengan cara menghubungkan vektor 1 ujung vektor A menghubungkan ujung vektor A ke pangkal vektor B. Begitu juga seterusnya sampai akhirnya membentuk resultan vektor. Sehingga resultan vektornya menjadi vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Akan membentuk vektor baru yaitu vektor R. Yang kedua ada metode analitis atau penguraian. Jadi metode analisis ini juga digunakan untuk jika terdapat lebih dari dua vektor. Contohnya sama ya, ada 4 vektor yang berbeda, vektor A, B, C, dan D. Bagaimana cara menganalisis vektor dengan metode analitis? Yaitu, yang pertama kita membuat koordinat kartesius dan menguraikan setiap vektor, yaitu menguraikan sumbu X dan sumbu Y setiap vektor. Sehingga akan didapat rumus mencari besar resultan vektor pada metode analitis, yaitu R sama dengan akar sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Dan arah resultan vektornya dapat kita cari dengan tan theta sama dengan sigma Y per sigma X. Oke, itu tadi materi pendahuluan ya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan LKPD. Jadi kepada ketua kelas, Ibu minta bantuan untuk dapat membagikannya ya. Setiap orang satu LKPD-nya, karena ini LKPD mandiri, tidak berkelompok. Oke, udah dapat semua ya LKPD-nya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Jadi tujuan dari LKPD ini, yang pertama, dapat menggambarkan resultan vektor dengan metode jarak jenjang. Yang kedua, menentukan besar dan arah resultan vektor dengan menggunakan metode jarak jenjang. Nah, jadi ini berisi ada 4 soal, di mana kalau kalian mendengarkan penjelasan Ibu tadi, pasti kalian bisa jawab dengan baik. Waktu pengerjaannya hanya 8 menit ya, karena tidak terlalu banyak. Jadi, Ibu harap kalian semua bisa. Tapi jika ada yang kurang dimengerti, dapat ditanyakan ya. Jangan takut dan malu. Oke, boleh. Langsung dikerjakan. Oke, udah 8 menit ya.
Apakah sudah ada yang selesai? Sudah dong. Kepada satu orang, siapa yang mau maju mempresentasikan hasil jawabannya? Tidak apa. Oke, Lisa. Boleh ya? Oke, Lisa ya. Oke, Lisa. Kita lihat sama-sama ya. Lisa ada kesulitan nggak? Oh, bingung di mana? Penentuan sudut. Oke, biar kita lihat ya. Jadi soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan besaran vektor? Tolong jelaskan. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau besar dan acah arah. Typo ya. Panjang anak panah mewakili besar vektor dan arah anak panah mewakili arah vektor. Ya benar. Yang kedua, hasil resultan penjumlahan vektor dengan menggunakan metode jajar genjang. Jajar genjang ya. Kalau jajar genjang apa? Kita kedua pangkal vektor disatukan ya, baru sama-sama di copy di setiap vektor. Yang A ditambah C, vektor A, vektor C. Oke, maka resultannya oke, benar ya. Yang B, vektor B ditambah vektor C. Vektor B, vektor C. Oke. Artinya apa? Gambar A dan gambar B itu sama, hanya saja pada vektor A lebih pendek daripada vektor B. Jadi benar ya, jangan salah. Jadi kita harus bisa juga mengkopinya dengan benar. Besar dan arah itu sangat penting. Yang ketiga, nilai sin theta, cos theta, dan tan theta. Tetanya di sini, maka sin theta sama dengan 6/10. Depan per miring ya, demi, cos, sami, d, sa. Oke, benar. 0,8, 0,75. Gambar kedua, theta, sin theta 3/5, 4/5, 3/4, ya benar. Gampang. Dan yang keempat, nah ini, tentukan besar dan arah resultan vektor dengan menggunakan metode jajar genjang. Jadi di sini ada dua vektor ya, vektor A dan vektor B, di mana keduanya memiliki besar yang berbeda. Yang A memiliki besar 20N, yang B 10N. Berarti besar resultan vektornya dapat dicari dengan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Oh, benar. Kenapa di sini cos theta? Siapa yang tahu? Oh iya, Lisa lah, Lisa. Ini kan punya Lisa. Boleh? Benar. Karena theta itu adalah sudut antara kedua vektor ya. Jadi bukan hanya satu vektor aja. Kalau alfa ini kan hanya besar sudut dari vektor B dengan resultan vektornya, bukan dari vektor B dengan vektor A.
Jadi benar ya, yang dipakai adalah theta, bukan alpha. Maka R sama dengan akar 20 kuadrat ya, karena besar dari vektor A adalah 20. 10 kuadrat ya, vektor B 10, 2 kali 20 kali 10 cos 90 derajat. Kenapa ini bisa 90 derajat, Lisa? Ya, benar. Benar ya. Karena ini vektor A dan vektor B itu membentuk segitiga siku-siku ya. Oke, berarti R-nya sama dengan 10 akar 5. Ya, benar. Arah resultan. Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, kalau besar dari arah resultan vektor pada metode jarak genjang itu dapat dicari dengan vektor R per sin 180 dikurang theta sama dengan vektor A per sin yang sin sudut yang ada di depan vektor A. Jadi vektor A ini, maka sudut yang ada di depan vektor A adalah ya alfa. Kenapa? Karena sudut yang berseberangan nilainya sama. Jadi kalau di sini alfa, berarti di sini adalah alfa. Oke. Nilai besar vektor R 10 akar 5 ini sin 180 dikurang 90. Ya, karena tetanya tadi kita dapat 90 ya, karena dia siku-siku. Vektor A-nya bernilai 20, yang ditanya adalah tetanya. Oke, 2 per akar 5. Kenapa bisa 2 per akar 5? Satu. Oke, jadinya 20 per 10 akar 5 ya. Sederhanakan jadi 2 per akar 5. Maka theta sama dengan 63,4 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian bawah, ya besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah. Besaran vektor dengan metode jarak genjang dapat digambar dengan menghubungkan pangkal kedua vektor lalu menduplikat vektor ke vektor lain terbentuk di jarak genjang. Arah resultan vektor dapat ditentukan dengan aturan sinus, yaitu vektor R sama dengan sin 180 dikurang theta sama dengan vektor A per sin alfa sama dengan vektor B per sin beta. Ya, benar ya. Wah, bisa benar semua nih. Yang lain gimana? Ada yang kurang jelas atau kurang paham? Tapi dari tadi nggak ada yang nanya, berarti paham ya? Oke. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga arah. Yang kedua, besaran vektor dapat dilambangkan dengan huruf kapital tebal atau huruf kapital dengan diberikan tanda panah di atas, atau juga vektor OA atau lambang dari pangkal dan juga ujung vektor tersebut. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode analitis serta grafis, di mana metode grafis dapat terbagi menjadi dua, yaitu jarak genjang dan juga poligon. Nah, seperti biasa, ada tugas rumah ya pada buku paket pada latihan kedua halaman 36, agar kalian lebih memahami bagaimana menentukan resultan vektor, besarnya, serta arah dari resultan vektor tersebut. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi baru, yaitu pengurangan, perkalian, percepatan, dan juga kecepatan vektor. Jadi, Ibu harap kalian bisa membaca materi-materi ini dulu, agar nantinya bisa lebih memahami pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di situ pertemuan kita pada pagi hari ini.
Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Jangan lupa belajar dan jangan lupa tugas rumahnya. Selamat pagi semuanya.